Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semua. Puji syukur kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan menjelaskan tentang komputer sejauh yang saya tahu. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan biodata diri saya. Perkenalkan, nama saya Elva Erliana, NPM 2022077797. Saya mahasiswi dari lokal 3B non-reguler. Tempat tanggal lahir saya, Balangan 13 Februari 2002. Agama Islam. Alamat rumah ada di Desa Karuh, RT 5, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan. Status saya sebagai pelajar atau mahasiswi. Nomor telepon 0853 8965 6393. Alamat email saya erlianaelva@gmail.com. Instagram saya Elva Erliana. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang komputer sejauh yang saya tahu. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya digunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi, arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil dengan bentuk minimalis dan transistor. Komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan, seperti contohnya COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, komputer dapat dibedakan menjadi 7 jenis komputer. Adapun jenis-jenis komputer adalah sebagai berikut. 1. Komputer portable. Ini adalah jenis komputer yang mudah dibawa kemana saja, di mana penggunaannya untuk keperluan penelitian di lapangan dan berpindah-pindah. Jenis komputer ini kurang populer karena cenderung berat dan lebih besar dari laptop pada umumnya. 2. Komputer desktop. Sesuai dengan namanya, ini adalah komputer yang di atas meja. Komputer ini memiliki CPU yang terpisah dari monitor dan keyboard. 3. Komputer flametop. Ini adalah komputer yang bentuknya kecil dan bisa digenggam. Komputer jenis ini sudah sangat jarang digunakan sejak ditemukannya smartphone. 4. Komputer tower. Ini adalah komputer yang bentuknya lebih besar dari komputer desktop. Ini biasanya diletakkan di atas atau samping meja. Komputer ini dapat ditambahkan perangkat pendukung karena memiliki expansion slot.
5. Komputer netbook. Ini adalah jenis laptop, namun ukuran yang lebih tipis. Umumnya banyak digunakan oleh pelajar, pengajar, dan peneliti yang membutuhkan perangkat komputer yang ringkas dan ringan. Keenam, handbook atau sub-notebook. Ini adalah jenis notebook yang ukurannya lebih kecil dari notebook pada umumnya. Umumnya, handbook memiliki prosesor dengan spesifikasi yang rendah. Ketujuh, komputer laptop. Ini adalah jenis komputer yang dapat diletakkan di pangkuan penggunanya. Laptop memiliki CPU, monitor, dan keyboard yang menyatu dan mudah dibawa kemana-mana. Fungsi komputer. Pertama, data input atau data entry. Fungsi ini yaitu menerima data atau informasi dari sumber luar. Data yang diterima melalui aktivitas di keyboard, mouse, dan dari komputer lain atau peralatan lainnya. Kedua, pengolahan data. Fungsi komputer yang paling utama adalah melakukan pemrosesan. Data yang diproses akan menghasilkan output, yaitu berupa informasi. Contohnya seperti teks, gambar, audio, video, grafik, dan lainnya. Ketiga, penyimpanan data. Fungsi data storage adalah sebagai tempat untuk menyimpan informasi. Fungsi komputer ini memudahkan pengguna untuk menemukan data dan akan digunakan kembali. Dan yang terakhir keempat adalah keluaran data. Data yang telah diproses dalam komputer, hasilnya akan tersedia untuk digunakan oleh pengguna atau perangkat lainnya dengan berbagai tujuan. Demikianlah presentasi saya pada hari ini terkait dengan komputer sejauh yang saya tahu. Saya Elva Erliana, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.